Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semua sehat dan semangat belajar bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Mr. Made. Dan Mr. Made adalah guru bahasa Indonesia kalian di kelas 2 ini. Untuk memulai pelajaran bahasa Indonesia di tahun ajaran baru, kita akan belajar sesuatu yang baru tentunya. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan ungkapan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kalian mendengarkan atau membaca tentang ungkapan? Apa itu ungkapan? Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Semuanya sudah bisa membaca belum di kelas ini? Oke, bagus sekali kalau sudah bisa membaca. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama. Ada sebuah teks singkat. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga rajin membantu orang tuanya. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut, adakah kata yang baru dan mungkin kalian belum tahu artinya? Ya, di sana Mr. Made sudah tandai dengan warna yang berbeda. Dedi adalah anak yang murah hati. Ada yang tahu arti kata murah hati? Bagus kalau ada yang tahu. Murah hati berarti suka memberi. Oke, jadi Dedi adalah anak yang suka memberi, atau bisa disebut juga anak yang dermawan. Mari kita lanjutkan pelajaran tentang ungkapan. Jadi, hal yang tadi, Dedi adalah anak yang murah hati, itu merupakan ungkapan. Murah hati adalah salah satu ungkapan yang biasa diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Apa itu ungkapan? Mari kita cari tahu artinya. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang mempunyai makna baru atau mempunyai arti yang baru. Ungkapan tidak dapat diartikan tiap kata penyusunnya. Misal seperti yang tadi, murah hati. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari, sama seperti yang tadi. Nah, berikut beberapa contoh ungkapan yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama adalah kutu buku, yang artinya rajin membaca. Jadi kalau kalian atau teman kalian rajin membaca, itu bisa dijuluki sebagai kutu buku. Yang kedua, buah tangan. Di sini bukan artinya tangan yang berbuah. Kembali lagi, ungkapan tidak dapat diartikan tiap kata penyusunnya. Buah tangan artinya oleh-oleh. Yang ketiga, rendah hati, yang artinya tidak sombong. Misal, Haikal adalah anak yang rendah hati. Artinya, Haikal adalah anak yang tidak sombong. Yang keempat, tinggi hati. Nah, ini adalah kebalikan dari rendah hati. Kalau rendah hati tidak sombong, tinggi hati berarti sombong. Dan yang kelima, kepala dingin, yang artinya
tenang. Oke, selanjutnya ayo berlatih membaca. Nah, tentunya kalian harus lancar dalam membaca sebuah teks. Ayo kita berlatih bersama-sama. Komang adalah buah hati dari kedua orang tuanya. Komang senang membantu ibunya merapihkan peralatan. Komang juga senang membantu ayahnya saat berkebun. Orang tuanya sangat sayang kepada Komang. Komang juga memiliki banyak teman. Hal ini karena Komang senang membantu dan bertutur kata yang santun. Komang adalah anak yang rendah hati. Coba kalian perhatikan, adakah ungkapan di dalam teks tersebut? Iya, tadi kita sudah membahas satu, yaitu rendah hati. Selain rendah hati, bisakah kalian temukan lagi ungkapan yang ada di dalam teks tersebut? Iya, ada kata buah hati yang artinya anak dari kedua orang tuanya. Oke, bagus sekali kalian sudah bisa membaca dengan lancar. Mari kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Ungkapan pada percakapan. Nah, di sini ada percakapan atau ada dialog. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi atau mencari ungkapan yang ada di dalam percakapan tersebut. Adik, Kak, aku bermimpi seram semalam. Kakak, tidak apa-apa, Dik. Itu hanya bunga tidur. Nah, ungkapan di sini adalah ya, bunga tidur. Bunga tidur artinya mimpi. Percakapan selanjutnya, adik, Kak, boleh aku meminjam buku cerita? Kakak, tentu saja, Dik. Silahkan saja. Adik, terima kasih, Kak. Kakak sangat murah hati. Bisakah kalian temukan ungkapannya? Ya, murah hati, yang artinya baik atau pemurah atau suka memberi. Oke, kalian sudah bisa mengidentifikasi ungkapan pada percakapan. Mari kita memperdalam pemahaman kita tentang ungkapan. Nah, di sini kita akan berlatih. Ayo berlatih. Di sini Mr. Made sudah menyajikan ungkapan dan juga artinya, tetapi secara acak. Tugas kalian adalah menjodohkan ungkapan dengan arti yang tepat. Ungkapan yang pertama, murah hati. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, bunga tidur. Yang keempat, kepala dingin. Dan yang kelima, buah hati. Tadi sudah kita bahas. Nah, artinya yang pertama anak, kedua mimpi, ketiga suka memberi, keempat tenang, kelima tidak sombong. Ingat, arti yang ini masih acak. Jadi tugas kalian adalah menjodohkan atau mencari arti yang tepat. Mari kita lakukan satu persatu. Dari kata murah hati. Ya, ungkapan murah hati ada yang masih ingat artinya apa? Ya, bagus sekali. Murah hati artinya suka memberi. Selanjutnya, rendah hati artinya tidak sombong. Bunga tidur artinya mimpi. Kepala dingin artinya tenang. Buah hati artinya anak. Oke, bagus sekali kalian sudah memahami ungkapan yang tadi kita pelajari. Mari kita lanjutkan berlatih.
Nah, di sini kalian mengisi kata yang kosong dengan ungkapan yang tepat. Mari kita baca bersama-sama. 1. Ayah datang membawa titik-titik berupa buah-buahan. Nomor 2, Hana anak yang titik-titik sehingga memiliki banyak teman. 3. Dedi adalah anak yang titik-titik sehingga dipercaya teman-temannya. Nah, untuk jawabannya sudah Mr. Made sediakan. Lurus hati, buah tangan, rendah hati. Nah, ada satu kata, satu ungkapan yang belum kita pelajari tadi, tetapi ada 2 ungkapan yang sudah kita pelajari. Nomor 1, ayah datang membawa titik-titik berupa buah-buahan. Jawabannya adalah jawabannya adalah buah tangan. Ayah membawa buah tangan berupa buah-buahan. Nomor 2, Hana anak yang titik-titik sehingga memiliki banyak teman. Yang rendah hati artinya tidak sombong. Hana anak yang rendah hati sehingga memiliki banyak teman. Nah, artinya untuk nomor 3 jawabannya lurus hati. Dedi adalah anak yang lurus hati sehingga dipercaya teman-temannya. Lurus hati artinya jujur. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang ungkapan. Baca buku pena kalian agar kalian lebih memahami apa itu ungkapan. Baik, sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Mr. Made.